Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Yeni Hartati akan menemani Anda dalam perbincangan yang akan membawa kita lebih dekat dengan seni, budaya, dan khazanah yang dimiliki Kabupaten Karimun dalam talk show Gokes, Broadcast Your Story edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah panggung yang mempertemukan gagasan, kreativitas, tradisi, dan kolaborasi dalam Karimun Tajatari 2026 melangkah dengan khazanah. Untuk membicarakan semuanya, sudah hadir bersama saya 3 sosok yang berada di balik panggung perjalanan Karimun Tajatari 2026. Yang pertama, Kakanda Mekar Indriani selaku manajer Baswara. Halo Kakanda Mekar, selamat datang Kak. Terima kasih. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kemudian ada Abangda Restu Darmika Putra selaku stage manager NCO koreografer. Halo Bang Restu. Halo. Selamat datang Bang. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Abangda Ahadian Zulseptriadi selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun sekaligus event producer, artistic direction, dan lead choreographer. Halo Bang Adi, selamat datang Bang. Hai. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, untuk mengawali perbincangan kita, saya ingin mengajak untuk kembali ke titik ketika semuanya bermula. Mungkin dari Kak Mekar dulu. Sebenarnya Kak, apa ide dari Tajatari Karimun itu sendiri, atau apa filosofi dari Tajatari sendiri Kak? Oke. Karimun Tajatari ini tercetus mulai dari tahun kemarin. Itu pas kebetulan bulan Agustus, sanggar kami ulang tahun. Yang awalnya kami membuat suatu acara di coastal area juga, tapi bukan di bagian panggungnya, tapi yang di bagian lapangannya. Situ kami buat event yang namanya Mentari. Nah, dari situ kami menurunkan anak-anak sanggar kami untuk menampilkan apa yang sudah mereka latihan di sanggar. Habis itu kami panggil tamu-tamu undangan, terus kebetulan juga masyarakat Karimun juga nonton, dan di situ kami berpikir kayaknya saya dan sahabat saya Pak Restu untuk melakukan suatu event yang bagaimana ya, yang pokoknya yang menciptakan suatu event yang mencetuskan tari tradisi. Jadi selama ini kan tari tradisi kan sudah mulai agak-agak kurang nih di kabupaten kita ya kan. Jadi kami ingin mengangkat itu kembali, makanya tercetuslah Karimun Tajatari di 2025. Nah mungkin dari Bang Restu sendiri ada yang ingin ditambahkan Bang? Ya, kita juga punya pengalaman dulu ya. Jadi waktu kita kecil-kecil dulu itu belajar bersama. Jadi saya sama Ibu Mekar ini sahabatan dulu dari dulu. Jadi bersama-sama juga belajar tari tradisi dulu, kayak Mainang Pulau Kampai ya Bu ya. Jadi dari situ Mainang Pulau Kampai. Ya, jadi dari situ tuh teringat kenapa kita tidak menggali lagi gitu tari tradisi yang memang sudah lama hilang. Jadi dari beberapa generasi belakangan nih memang hilang gitu. Jadi waktu itu apa nama eventnya gitu. Sedangkan dulu itu kan hanya festival tari tradisi gitu. Nah kita coba cari sebuah kata yang memang dia itu kalimat Melayu klasik. Waktu itu teringat taja. Taja itu penyelenggara, menyelenggarakan. Jadi mempersembahkan. Nah, seperti itu. Jadi penaja gitu. Nah, di situ saya berpikir ini kan tuan rumahnya Karimun. Jadi beberapa tempat kita kenal kayak
ada Jember Fashion Carnaval atau Jakarta Fashion Week. Jadi kita berpikir gimana event ini dikenal dari daerah mana, apa saja yang diselenggarakan. Nah, dari situ tercetus Karimun Taja. Nah, kita mau apa di sini? Ternyata kita coba tanya dengan diri sendiri bahwa kita ini lebih ke tari. Nah, akhirnya Karimun Taja Tari. Seperti itu awal mulanya gitu. Tapi memang benar kata Bu Mekar tadi, dari main tari itulah ada kolaborasi juga Bang ya. Kita di main tari itu Bang Ahadian juga, saya juga berkolaborasi menarikan Mainang Pulau Kampai waktu itu. Jadi kenapa kita tidak berkolaborasi lagi? Nah, jadi di situ ada kolaborasi, di situ ada tradisi, ada kreasi juga yang dipersembahkan, dan segala macam itu kita satukan dalam satu wadah namanya Karimun Taja Tari. Karimun Taja Tari. Gitu. Nah, mungkin Bang, mengapa ini Bang memilih tari sebagai ruang untuk mempertemukan seniman, sanggar, dan generasi muda di Karimun? Kalau tari itu mungkin karena kami penari ya. Oke. Jadi memang basicnya penari. Iya. Ya, memang bidangnya penari. Dan memang di Karimun sudah lama tidak ada event-event yang memang basicnya tari lagi gitu. Apalagi mempersatukan tari, tradisi, kreasi, dan kolaborasi. Nah, itu yang memang hilang. Terakhir itu memang Bang Ahadian juga punya event sendiri gitu kan. Jadi kami sudah coba berdiskusi bersama dengan senior-senior juga. Bang Ahadian ini senior saya, guru saya gitu. Jadi memang beliau inilah yang salah satunya selalu menjadi teman diskusi saya soal apa yang harus dibuat. Kita sebagai seniman apa yang harus dibuat. Iya, benar sekali. Mungkin dari Kak Mekar sendiri ada tambahan, Kak? Kayaknya sama seperti yang dikira oleh Tuhan saya. Kami berdua saling berbincang bagaimana ya, gimana cetus lah Karimun. Iya. Ternyata selain Besti, jawaban juga hampir mirip ya. Iya, gitu. Betul. Nah, mungkin dari tahun 2025, kini tahun 2026, mungkin ada nggak nih yang membedakan Taja Tari Karimun tahun ini nih dibanding tahun sebelumnya? Dari kakak dulu, boleh? Ya jelas beda. Kalau tahun 2025 itu kami berusaha mandiri. Mandiri kami juga sponsor, dan alhamdulillah kami ada satu sponsor yang betul-betul berminat membantu kami dalam semangat gitu. Karimun Taja Tari 2025 kemarin. Dan tahun ini mungkin karena event kami kemarin tuh boleh dibilang berhasil ya. Jadi pemerintah Kabupaten Karimun itu kayaknya tertarik. Kenapa tidak dilimpahkan gitu, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan wisatawan Kabupaten Karimun. Dari sisi Marestu sendiri, Abang nih yang di stake manajernya nih Bang, mungkin ada perbedaan Bang dari tahun ini ke tahun sebelumnya Bang? Kalau dari perform dari beberapa penampilan, kita tetap dengan konsep yang sama, perlombaan di hari pertama kan. Perlombaan itu gunanya memang untuk satu memperkenalkan, jadi memperkenalkan tari tradisinya. Jadi yang kita perlombakan itu tari tradisi di tingkat sekolah dasar. Jadi memang sekolah dasar itu kita tanamkan dari kecil supaya mereka mengenal tradisinya masing-masing. Terus di tingkat umum kita coba untuk menggali kreasinya. Jadi dari tradisi kita gali kreasinya. Nah, bedanya itu kalau kemarin hanya perlombaan, ya Bu Mekar. Hanya perlombaan. Terus di hari kedua kita coba undang beberapa jiran tetangga kita, negara tetangga kita nih, Singapura, Malaysia, yang memang masih satu rumpun Melayu dan punya budaya yang hampir sama. Kita akan lihat bagaimana apresiasi dari beberapa sanggar, beberapa kumpulan dari mereka untuk mempersembahkan hal yang sama.
Jadi nanti akan terjadi pertukaran, kolaborasi dan segala macam ilmu pengetahuan di situ. Kami coba olah dan ada Al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz. Nah, itu bedanya. Jadi setelah didukung oleh pemerintah, kami apresiasi banget pemerintahnya, pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pariwisata, bidang pemasaran Bang Ahdian juga meramu ini menjadi satu event yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kami berterima kasih juga karena memang pemerintah serius dalam melestarikan kebudayaan kita, kebudayaan Melayu, dan menjadikan event ini satu event yang luar biasa. Dari sisi Dinas Pariwisata sendiri, Bang, menanggapi apa nih yang membedakan Tajatari selain tadi Kak Mekar bilang dulu solo, sekarang sudah berkolaborasi. Nah, mungkin dari sisi pariwisata sendiri seperti apa nih, Bang? Ya, yang pastinya saya mewakili pemerintahan dari Dinas Pariwisata mengapresiasi lah kegiatan ini yang dibuat sama kawan-kawan Sangga Baswara. Karena kalau untuk event-event tari kreasi itu udah sering ya, tapi kalau tradisi ini baru kembali lagi. Setelah 2010 ke bawah itu, zaman-zaman almarhum Wakmin sering. Lama ya, Bang? Ya. 2010. Tapi mulai 2000 ke atas itu kan kita punya event juga ya itu, Pelangi Budaya Nusantara. Itu kan lebih ke suku-suku ya, semua suku bisa masuk. Tapi ini kita kembali ke tradisional, alhamdulillah. Yang mungkin yang untuk membedakan ya, Pak Restu, Bu Mekar, karena kita kolaborasi. Jadi insya Allah nanti untuk di opening malam pertama ataupun malam kedua kita bikin kayak mana lebih sesuatu lah gitu. Apa itu sesuatunya, Bang? Sesuatunya, karena kita Harus nonton. harus nonton. Karena kita garapnya mengambil dari tetap dari gerak-gerak tradisional seperti joget, zapin, mainang, ada gerak silat. Ditambah lagi kolaborasi sama artisnya ya, Al-Hafiz. Berarti Al-Hafiz bakal adanya atau Iya, nari? di dalam opening Bakal ceremony. nari? Nggak, dia nyanyi. Oh iya. Nah, mungkin dari potensi apa sih, Bang, sebenarnya yang dimiliki Tajatari untuk memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata sendiri, Bang? Yang pertama dari tarinya yang pasti bakat-bakat baru ya, penari, dan kedua dampak dari kegiatan itu yang pasti kunjungan wisatawan. Karena kan kita udah promosikan jauh-jauh hari, mereka tahu tanggalnya, apalagi kita libatkan dari luar negeri. Nah, pasti ada penambahan kunjungan wisatawan. Dan ketiga itu dari sisi ekonomi, karena kita melibatkan UMKM dan pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Artinya perputaran ekonomi juga ada ya di sini. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin nih satu hal yang menurut Abang sama Kakak semua tidak boleh hilang atau harus tetap dipertahankan dari Tajatari itu apa? Dari Bang Adi dulu deh. Gerak-gerak tradisional. Gerak-gerak tradisional. Pakem-pakem tradisional harus kita pertahankan. Nah, dari Bang Restu sendiri seperti apa, Bang? Kalau saya sendiri konsep perlombaan tari tradisi itu harus terus, karena kalau kita sudah kompetisi kita harus berkualitas gitu kan, lebih dari kompetitor yang lain. Jadi mereka tuh harus belajar lagi, terus belajar, apalagi dengan konsep 9 tari wajib yang dulu kami belajar gitu sama Bang Adi juga. Bang Adi mengajarkan kami. Jadi itu harus dikenal juga sama generasi yang sekarang. Gitu. Mungkin dari Kak Mekar sendiri. Sama juga, awalnya kan Karimun Tajatari ini kan untuk melestarikan tari tradisi. Nah, jadi itu akan kami pegang teguh. Bang, sedikit bocorin, Bang, ada 9 tadi, Bang, 9 tari. Apa aja sih, Bang? Ya, antara lain mungkin ada Patah 9, betul. Cek Mina Sayang, terus Mainang Pulau Kampai, ada Serampang 12, ada Hitam Manis, ada Tanjung Katung, ada Makan Sirih, dan segala macam. Gitu. Ternyata banyak sekali. Iya, banyak yang belum diketahui oleh generasi-generasi yang sekarang. Nah, itu. Kalau di tahun 2025 kami kemarin mengangkat 2, Mainang Pulau Kampai sama
dengan Patah patah 9. Yang Dan tahun tahun ini kami joget hitam manis. Luar biasa. Yang luar biasa lagi menurut saya, alhamdulillah itu jurinya salah satu dari Medan. Wow. Dan itu pakar tari tradisional. Dan anak-anak yang dibawanya itu yaitu Raja Tari Sampang 12. Jadi saya kemarin udah bicara sama pimpinannya dan kita minta tampil mereka mencontohkan setelah anak-anak ini festival tanding, mereka akan melihat kayak mana cara membawakan tari hitam manis yang benar. Yang benar. Luar biasa. Nah, itu. Nah, berarti sangat seru nih pemirsa. Menarik sekali, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Karimun Tajatari bukan sekadar event yang muncul karena kebutuhan sebuah agenda, namun ada gagasan yang tumbuh dari pelaku seni itu sendiri. Kemudian ada kolaborasi yang membuat gagasan tersebut bergerak lebih jauh. Namun, sebuah gagasan belum cukup. Ia harus diterjemahkan menjadi musik, gerak, koreografi, tata panggung, dan menjadi sebuah pertunjukan yang mampu berbicara kepada penonton. Selanjutnya, kita akan masuk di balik panggung Tajatari Karimun 2026 dalam segmen kedua, meramu Khazanah menjadi pertunjukan namun setelah yang satu ini. Kau bilanglah bulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ing Haji Iskandar Shah, Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karimun dan para pecinta seni budaya untuk hadir menyaksikan dan memeriahkan Karimun Tajatari 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2026 di Panggung Putri Kemuning Coastal Area Karimun. Karimun Tajatari 2026 akan menjadi ruang pertemuan seni dan budaya yang menghadirkan para seniman muda dan komunitas dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Tidak hanya itu, Karimun Tajatari 2026 juga turut menghadirkan bazar UMKM dan ekonomi kreatif oleh pelaku usaha. Mari kita jadikan Karimun Tajatari 2026 sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, melestarikan budaya Melayu dan Nusantara, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Karimun. Mari bersama-sama melestarikan budaya. Sampai jumpa di Karimun Tajatari 2026 Indonesia, Singapura, Malaysia bersama dalam harmoni budaya. Enjoy Karimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rocky Markiano Bole, Wakil Bupati Karimun. Jangan lewatkan berbagai pertunjukan tari dan seni budaya dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang akan hadir dalam Karimun Tajatari 2026. Sampai jumpa di Karimun Tajatari 2026. Mari bersama-sama melestarikan budaya Indonesia, Singapura, Malaysia
bersama dalam harmoni budaya. Enjoy Karimun. Hai, jangan lupa saksikan dan meriahkan Tajatari 2026 yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Agustus 2026. Jangan lewatkan juga penampilan kami daripada kumpulan Era Dance Theater pada 28 dan 29 Agustus di Panggung Putri Kemuning Coastal Area. Enjoy Karimun! See you! Untuk masyarakat Kabupaten Karimun, jangan lupa dalam waktu dekat Kabupaten Karimun akan mengadakan event Karimun Tajatari 2026 dilaksanakan juga oleh Sanggar Baswara. Oke, harapan kami di Karimun Tajatari 2026 ini selain menjadi ruang apresiasi seni untuk generasi muda dan seniman-seniman, juga mengharapkan mendatangkan kunjungan wisatawan yang akan mengunjungi Kabupaten Karimun seramai-ramainya. Semoga dengan kegiatan ini kunjungan wisatawan di Kabupaten Karimun semakin meningkat, dan kami punya agenda untuk peserta nanti akan kita bawa ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Karimun. Sampai jumpa di Karimun Tajatari 2026. Karimun melaju poni. Karimun. Halo semuanya, saya Restu Darmika Putra, Ketua Sanggar Seni Baswara. Alhamdulillah, Karimun Tajatari kembali hadir di tahun 2026 untuk yang kedua kalinya. Kami mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam hal pelestarian kesenian dan kebudayaan Melayu, dan kami mengusung tema yang sama dengan tahun lalu, yaitu melangkah dengan khazanah. Harapan kami, kegiatan Karimun Tajatari ini dapat diadakan setiap tahunnya dan menjadi event pariwisata Kabupaten Karimun, menjadi ikon kebudayaan, menjadi harapan setiap insan seni yang selalu ingin berkarya dan melestarikan kebudayaan Melayu. Salam budaya, melangkah dengan khazanah, Karimun Tajatari. Karimun Tajatari 2026, enjoy Karimun! Dalam event Karimun Tajatari Season 2 ini kami bekerja sama dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Karimun. Kami berharap dengan adanya event Karimun Tajatari Season 2 ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Karimun. Assalamualaikum saudara, jangan lupa tanggal 28 sampai 29 Agustus 2026 hadir di Panggung Putri Kemuning, Coastal Area Kabupaten Karimun. Saya Rafiz akan tampil dan terlibat langsung dalam opening seremoni Karimun Tajatari 2026 bersama Sanggar Baswara, Pelangi Budaya Studio, dan siswa-siswi pelajar Karimun. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Karimun Tajatari 2026, enjoy Karimun. Oh manis bualan. Baik pemirsa, kita kembali di Karimun Tajatari 2026 melangkah dengan khazanah. Kalau pada segmen pertama, kita mengetahui bagaimana Tajatari Karimun bermula dari sebuah gagasan. Sekarang kita masuk ke dapur kreatifnya. Karena apa yang nantinya disaksikan penonton mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Tetapi di balik itu semua ada proses panjang, seperti memilih gerak, menyatukan penari, mengatur musik, pola lantai, hingga artistik untuk memastikan semuanya berjalan tepat pada waktunya. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita, bagaimana proses Sanggar Baswara sendiri mempersiapkan para penarinya untuk tampil dalam Tajatari Karimun? Dari Kak Mekar? Oke. Kami mulai berproses untuk event ini setelah Lebaran itu, sekitar bulan April itu kami sudah mulai berproses. Anak-anak latihannya lebih intensif lagi. Terus kami juga mempersiapkan musik. Nah, tahun ini
musiknya agak spesial karena ada lagu Karimun Tajatari. Dari Bang Restu sendiri Bang? Proses yang dibilang Bu Mekar itu proses seleksi penari. Jadi seleksi penari yang mana yang memang kira-kira layak masuk ke opening ceremony. Jadi tidak sembarangan penari yang bisa masuk ke situ, ke bagian penciptaan karya opening itu. Kenapa diseleksi? Karena di situ kami coba uji sejauh mana penari itu layak, sejauh mana penari itu bisa tekun untuk selalu berusaha tampil lebih baik. Nah, proses itu nanti akan berlanjut lagi ke bagian koreografi, ya Bang. Nah, koreografi itu tidak panjang soalnya, ya Bang ya, tidak panjang. Mungkin Bang Adi lebih ini nih. Ada berapa sih Bang sebenarnya total penari yang kita libatkan dalam opening ceremony? Kurang lebih hampir 100 untuk malam pertama dan malam kedua ya, opening ceremony. Mungkin bagaimana nih Bang menyatukan ratusan penari dalam sebuah konsep pertunjukan? Ya, kita sebagai koreografer, Pak Restu juga, kita punya asisten. Jadi setiap gerak yang sudah kita beri ramu ya, kita beri ke asisten. Mereka yang akan mengajar ke timnya. Tapi kan gabungan ya Pak Restu ya? Iya, gabungan antara Sanggar Seni Bersuara sama Pelangi Budaya Studio dan sanggar lainnya. Dan sanggar-sanggar lain juga ada beberapa sanggar. Anak-anak sekolah. Tapi dicetus oleh dua sanggar ini ya Bang. Iya, betul. Kita coba mencetus, coba kita rangkul beberapa sanggar, terus mereka akhirnya punya semangat yang sama. Nah, seperti itu. Berarti yang untuk siswa pelajar sendiri, pelajar SD Bang, tingkat SD? Tingkat SD ada Bang ya, SD openingnya. SMP dan SMA. SMK. SMK. Iya. Bang, tadi di segmen pertama Abang menyebutkan nih ada kolaborasi dari perpaduan zapin, joget, mainang dan silat. Mungkin ada apa sih Pak Bang pesan yang ingin disampaikan dari gerakan tersebut Bang? Yang pastinya untuk mempertahankan tari tradisional, kita ramu menjadi tari kreasi, gitu. Karena kalau untuk opening ceremony kita kan lebih ke entertain ya, kayak mana garapan itu bisa seindah-indahnya, sebagus-bagusnya lah, gitu. Dari Bang Restu sendiri seperti apa Bang? Ya, gerak yang di konsep oleh Bang Adi saya terjemahkan bahwa di dalam situ ada harus ada khazanah, warisan gitu. Warisan dari pendahulu-pendahulu yang ada zapin, ada joget Bang, ada inang. Jadi ada beberapa tradisi yang memang harus masuk ke dalam satu konsep yang Bang Adi minta supaya temanya itu mengkerucut ke melangkah dengan khazanah. Jadi tema Karimun Tajatari itu melangkah dengan khazanah. Jadi filosofinya memang sesuatu yang kita bikin itu tidak lupa dari warisan. Nah, termasuk yang di awal segmen ya Bang ya, 9 itu tadi juga. Iya, betul. Tradisi budaya Melayu yang sebenarnya hampir mungkin generasi sekarang itu lupa, bahkan tidak tahu. Jadi adanya Tajatari Karimun tentunya ini memperkenalkan kembali ya. Betul. Nah, mungkin Bang, saya penasaran nih, apa sih Bang yang menjadi wow momen saat pertunjukan Tajatari Karimun nanti nih Bang? Mungkin untuk di malam kedua itu karena energik ya, penarinya, baik musiknya. Dari musik sih? Ya, dari musiknya. Terus ditambah lagi itu saya bilang dipadukan sama artisnya. Jadi artis itu masuk dari bagian opening ceremony gitu. Oke. Dari Bang Restu sendiri Bang, ada tambahan lagi Bang? Ya, itu tadi yang Bu Mekar bilang ada theme song Karimun Tajatari itu. Jadi langsung konsepnya langsung dari Bang Ahadian tuh. Intinya termasuk penataan pentas. Penataan pentas, lighting, sound itu sangat berpengaruh. Jadi penasaran kan pemirsa? Iya, penasaran. Pasti penasaran. Makanya wajib hadir untuk menyaksikan. Selain ada Tajatari, selain tarian sebenarnya ada apa aja sih Bang yang akan kita tunjukkan nanti, kita tampilkan di
malam puncak itu Bang? Malam puncak itu yang pasti di opening ceremony itu sebenarnya rangkuman dari seluruh apa cita-cita kami di Karimun Tajatari 2026. Jadi di situ ada energi, ada beberapa khazanah, dan salah satunya juga ada gerak-gerak jogi di bagian dangkung itu kita masukkan. Ada juga gerak entertain juga dari Bang Ahdian konsepnya. Ada juga beberapa gerak zapin Bang ya, gerak zapin yang diolah sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Terus nanti terakhirnya itu Al-Hafiz muncul. Nah, Al-Hafiz muncul di bagian akhir. Nah, seperti apa di bagian akhirnya nanti Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan. Sebenarnya Bang, dari konsep 3 negara sendiri, kita melibatkan siapa aja sih Bang? Kalau untuk Singapura itu ada Kirana Seni Singapura, terus ada Aspirasi, sama Era Dance Theater. Kalau yang Ustadz punya apa? Kumpulan Seri Pangkalan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan itu sanggar ternama di Kuala Lumpur. Mereka juga sekarang lagi persiapan untuk konser Siti Nurhaliza. Itu mereka. Berarti total penari kalau dijumlahkan lokal sama lintas negara ini ada berapa totalnya? Totalnya hampir 200. Iya, kita 200-an juga. Luar biasa. Luar biasa. Makin penasaran kita kan. Tapi nanti ada apa? Ada kolaborasi juga antar koreografer. Iya, betul. Nah, itu. Kemarin kita lagi bincang-bincang kan, saya kasih restu kita coba apa? Senior-senior. Kita ajak mereka menari tari 812 yang tradisional, betul. Itu nanti saya libatkan dari Singapura. Tapi semua ketua-ketua sanggar. Junior apa senior semua lah yang kita libatkan. Termasuk yang di Karimun, termasuk yang dari Medan, semua kita libatkan. Jadi kolaborasi 3 negara. Kolaborasi antar sanggar, kolaborasi 3 negara itu akan hadir di Karimun Tajatari di malam keberapa? Malam kedua. Malam kedua. Berarti di besok ya Bang ya, tanggal 28 opening, kemudian puncaknya di tanggal 29. Nah mungkin bagaimana sih menjaga semangat kedisiplinan nih para penari selama menjalani proses yang bisa terbilang ini cukup panjang ya? Kalau untuk proses sebenarnya 2 minggu ya, 2 minggu. Maksimalnya 2 minggu. Mungkin saya mungkin nambah ya untuk menjelaskan yang opening kita maksud tadi untuk di tanggal 29. Tapi kalau opening yang malam pertama itu untuk peserta. Parade peserta mengenalkan dari grup mereka masing-masing gitu. Bang, sebuah tarian itu ada maknanya kan Bang? Iya, betul. Pasti. Mungkin yang menggambarkan Karimun sendiri itu apa sih Bang? Karimun sendiri itu di koreografinya kan kita ada warisan budaya tak benda ya. Itu sudah dikukuhkan dan disahkan oleh zaman Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Dangkung. Joget Dangkung. Jadi kenapa itu kita munculkan di situ? Karena itulah identitas dan karakter yang memang punyanya Karimun. Gitu. Dan dari sepanjang ini kita bercerita tentang proses. Saya penasaran tentang tantangannya sendiri nih Bang. Sejauh ini apa sih Bang yang dihadapi? Gen Z sih. Gen Z. Kenapa dengan Gen Z? Apakah Gen Z terkenal dengan susah diatur, Bang? Tidak susah diatur, tapi mereka lebih ke rasa penasaran tapi malas bergerak awalnya. Tapi setelah melalui proses ya Bang ya. Dan Bang Ahdian juga tidak pernah berubah dengan segala apa yang diajarkan kami dulu juga tidak berubah dengan apa yang diajarkan ke Gen Z yang sekarang gitu. Jadi Gen Z itu akhirnya mengerti bahwa proses itu tidak mudah. Betul. Dari Bang Adi sendiri? Kalau saya lebih ini ya, saya sebagai pimpinan produksi dan koreografer sangat bersyukur, malah sangat dibantu sama Sanggar Seni Baswara. Karena ada hal-hal yang memang
porsi dinas wisata, tapi ada yang banyak lebih kekurangan saya bilang. Salah satu termasuk untuk kegiatan ini piala, salah satu contoh. Piala dibantu sama teman-teman Sanggar Baswara. Termasuk penginapan tim kesenian kita juga dibantu sama Sanggar Baswara. Dan maaf mungkin ya saya berbahasa jujur ya. Kayak kita latihan proses itu teman-teman Baswara. Salah satu Ibunda Restu itu. Dan Ibu Makar juga. Luar biasa menurut saya ya, karena selama saya berkarya di bidang seni, memang baru inilah. Bukan saya memuji, tapi memang itu kenyataan apa adanya. Jadi saya harus sampaikan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari Kak Makar sendiri ada tambahan, Kak? Kalau menurut saya tantangannya itu ya karena anggaran kami aja sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah dapat kami kondisikan. Alhamdulillah. Mungkin ada berikutnya nanti next Taja Ya, Tari mungkin 2022. ke depan bisa didukung penuh sama pemerintah ya, Bu Mekar, Pak Restu. Itu yang kami harapkan. Dan akses ke kementerian juga Betul. bisa juga kita dapatkan dari pemerintah. Karena harapan saya ke depan itu peserta dari luar negeri bertambah. Mungkin dari Thailand, Brunei, Vietnam, termasuk tata pentas. Seperti yang pernah kita buat di Pelangi Budaya Nusantara ya itu. Yang sebelumnya ya Bang? Iya, betul. Kita 2024 ya? Ya. 2023. Cuma kalau untuk ini saya maklumi sama kawan-kawan kita dengan kondisinya. Ya. Bahkan kalau memungkinkan bikin lomba lintas negara gitu. Betul, bisa gitu. Setuju. Bagus tuh. Jadi sekolah di Singapura, sekolah di Malaysia, lomba sama sekolah di Indonesia. Ya, keren itu, luar biasa. Atau mungkin Thailand juga kan, yang Abang Hadi sebut tadi. Karena memang sebenarnya tari wajib itu sudah merambah ke sana dari dulu. Gitu. Cuma apakah masih hidup atau enggak ya kita. Ya, itulah fungsinya kalau kita gelar perlombaan ya. Betul. Kita melihat apakah tari itu masih hidup atau tidak. Betul. Betul. Karena ini luar biasa. Baik pemirsa, mungkin dari tadi menyebutkan penyanyi Al-Hafiz, mungkin ada konsep apa lagi sih yang akan ditampilkan di malam puncak itu lagi Bang? Ini banyak bocoran ya Bang ya. Iya. nanti nggak penasaran orang. Yang pasti gongnya memang di opening. Oke. Nah, di opening sih, kalau yang lain ya seperti lagu-lagu yang udah lagu hits dia lah, lagu ciptaan dia gitu. Oke. Tanyalah kenapa kami pilih Al-Hafiz gitu. Kenapa? Ternyata pas ditonton pemirsa. Luar biasa. Mungkin dari Kak Mekar sendiri, kenapa memilih Al-Hafiz? Ayo dijawab dulu, Pak Rasul. Ayo, kenapa? Ya karena mungkin Al-Hafiz yang ya kita ketahui bersama ya, kalau Al-Hafiz itu lagi munculnya dengan tradisinya juga. Ya. Tradisi Melayu. Jadi memang satu warna mungkin dengan apa yang kita mau angkat tradisi. Bu Makar lah. Kalau saya karena sering melihat postingan pemerintah Kabupaten Karimun. Salah satunya lagu apa? Malu-malu. Kenapa tak kita undang sih Al-Hafiz ini gitu loh. Gitu. Awal kali ngundang Al-Hafiz, apakah ada sempat penolakan nggak sih sebenarnya? Penolakan dari Al-Hafiznya sendiri? Al-Hafiznya sendiri bahkan Kayaknya nggak ada ya. sangat semangat dia karena ini first dia ke Karimun. First. Sangat bersemangat karena dia bilang, saya pertama kali ke Karimun diundang di acara Abang gitu, di acara Karimun Taja Tari. Ini pertama kali dia ke Karimun. Berarti tentunya dia juga semangat ya. Sangat semangat. Tapi Al-Hafiz sendiri nanti akan dilibatkan, maksudnya tuh dalam JR dia tetap akan ada langsung nari di tengah-tengah itu ya, langsung keluar gitu ya? Al-Hafiz sendiri sebenarnya kaget juga. Tiba-tiba Jangan menyangka saya minta restu kita libatkan dia dalam opening ceremony. Jadi saya bersyukur sekali lagi tim Baswara ini apa yang ada di ide saya semua bisa dijalankan. Alhamdulillah. Jadi saya tuangkan jalan itu. Saya bersyukurnya gitu. Luar biasa ya. Apa aja sih, penasaran Bang jadinya? Saksikan makanya. Harus datang langsung, kalau live streaming nggak puas gitu liatnya. Iya.
Tapi live streaming membantu orang-orang yang di luar pulau ini untuk menonton juga gitu. Bang, tapi bener loh Bang, ternyata Karimun Tajatari itu karena promosinya itu jauh sebelumnya, kita tahu Karimun itu adalah 14 kecamatan. Kita adalah Pulau Karimun besar, hanya 4 kecamatan. Dan antusias masyarakat itu sudah jauh-jauh hari. Kapan sih Karimun Tajatari itu? Gitu. Kami mau sewa booth gitu. Dan itu sangat luar biasa. Tahu itu nggak sih Bang? Kan baru dengar. Masyarakat Buru. Kapan sih? Kami penasaran nih ada Al-Hafiz, kami mau sewa booth gitu. Dan itu luar biasa antusias masyarakat sendiri, karena memang kita tahu kalau Karimun sendiri minim dari hiburan ya, dan kita juga sebagai masyarakat tentunya haus akan hiburan. Nah, ketika ada Karimun Tajatari, tentunya ini kan makin apa sih penasaran gitu, apalagi tari. Penari identik dengan yang cantik-cantik ya Kak ya, yang ganteng-ganteng tentunya. Penari itu kan harus dari penampilan juga harus menarik kan Bang? Iya, benar sekali. Nah, jadi pemirsa, sebuah pertunjukan bukan soal apa yang dilihat di atas panggung. Di belakangnya ada proses kreatif, kedisiplinan, dan koordinasi banyak orang. Dan yang paling penting ada khazanah yang tidak sekadar ditampilkan, tetapi diterjemahkan kembali agar bisa berbicara kepada generasi hari ini. Nah, setelah ini kita akan membahas Karimun menuju panggung serumpun dalam segmen ketiga, tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kau bilanglah bulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ing Haji Iskandar Shah, Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karimun dan para pecinta seni budaya untuk hadir menyaksikan dan memeriahkan Karimun Tajatari 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2026 di Panggung Putri Kemuning Coastal Area Karimun. Karimun Tajatari 2026 akan menjadi ruang pertemuan seni dan budaya yang menghadirkan para seniman muda dan komunitas dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Tidak hanya itu, Karimun Tajatari 2026 juga turut menghadirkan bazar UMKM dan ekonomi kreatif oleh pelaku usaha. Mari kita jadikan Karimun Tajatari 2026 sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, melestarikan budaya Melayu dan Nusantara, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Karimun. Mari bersama-sama melestarikan budaya. Sampai jumpa di Karimun Tajatari 2026 Indonesia, Singapura, Malaysia bersama dalam harmoni budaya. Enjoy Karimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rocky Markiano Bole, Wakil Bupati Karimun. Jangan lewatkan berbagai pertunjukan tari dan seni budaya dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang akan hadir dalam Karimun Tajatari 2026. Sampai jumpa di Karimun Tajatari 2026. Mari bersama-sama melestarikan budaya Indonesia, Singapura, Malaysia bersama dalam harmoni budaya. Enjoy Karimun. Hai, jangan lupa saksikan dan meriahkan Tajatari 2026 yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Agustus 2026. Jangan lewatkan juga penampilan kami daripada kumpulan Era Dance Theater pada 28 dan 29 Agustus di Panggung Putri Kemuning Coastal Area. Enjoy Karimun! See you! Untuk masyarakat Kabupaten Karimun, jangan lupa dalam waktu dekat Kabupaten Karimun akan mengadakan event Karimun Tajatari 2026 dilaksanakan juga oleh Sanggar Baswara. Oke, harapan kami di Karimun Tajatari 2026 ini selain menjadi ruang apresiasi seni untuk generasi muda dan seniman-seniman, juga mengharapkan mendatangkan kunjungan wisatawan yang akan mengunjungi Kabupaten Karimun seramai-ramainya. Semoga dengan kegiatan ini kunjungan wisatawan di Kabupaten Karimun semakin meningkat, dan kami punya agenda untuk peserta nanti akan kita bawa ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Karimun. Sampai jumpa di Karimun Tajatari 2026. Karimun melaju Poni. Karimun. Halo semuanya, saya Restu Darmika Putra, Ketua Sanggar Seni Baswara. Alhamdulillah, Karimun Tajatari kembali hadir di tahun 2026 untuk yang kedua kalinya. Kami mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam hal pelestarian kesenian dan kebudayaan Melayu, dan kami mengusung tema yang sama dengan tahun lalu, yaitu melangkah dengan khazanah. Harapan kami, kegiatan Karimun Tajatari ini dapat diadakan setiap tahunnya dan menjadi event pariwisata Kabupaten Karimun, menjadi ikon kebudayaan, menjadi harapan setiap insan seni yang selalu ingin berkarya dan melestarikan kebudayaan Melayu. Salam budaya, melangkah dengan khazanah, Karimun Tajatari. Karimun Tajatari 2026, enjoy Karimun! Dalam event Karimun Tajatari Season 2 ini kami bekerja sama dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Karimun. Kami berharap dengan adanya event Karimun Tajatari Season 2 ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Karimun. Assalamualaikum saudara, jangan lupa tanggal 28 sampai 29 Agustus 2026 hadir di Panggung Putri Kemuning, Coastal Area Kabupaten Karimun. Saya Rafis akan tampil dan terlibat langsung dalam opening seremoni Karimun Tajatari 2026 bersama Sanggar Baswara, Pelangi Budaya Studio, dan siswa-siswi pelajar Karimun. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Karimun Tajatari 2026, enjoy Karimun. Oh manis bualan. Pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga Karimun Tajatari 2026, melangkah dengan khazanah. Kita ketahui bahwa Karimun memiliki posisi yang istimewa, berada di wilayah perbatasan yang berdekatan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Karimun sudah lama menjadi ruang pertemuan masyarakat dan budaya. Nah, mungkin apa sih sebenarnya makna yang paling diharapkan oleh penari Karimun setelah berbagi panggung dengan penari daerah lain bahkan lintas negara ini, Bang? Dari Bang Restu dulu, boleh? Kalau dulu kami lagi-lagi dulu ya. Ya. Lagi-lagi dulu, karena memang sesuatu itu terjadi karena pengalaman. Jadi dulu itu kalau kami
menari itu harapannya bertemu dengan penari-penari yang dari luar daerah. Supaya apa? Supaya nanti akan mengerti bahwa tidak sekedar kita aja yang menari seperti ini, mereka juga menari dengan gaya mereka. Dan akhirnya tercipta satu gaya atau satu style yang mungkin bisa dikolaborasikan, bisa menjadi karya yang baru, menjadi sesuatu yang lebih fresh lagi gitu. Nah, itu sebenarnya yang cita-cita dan tujuan kami untuk supaya mereka itu bertemu, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, supaya nanti pas ketemu lagi di event selanjutnya itu lebih menampilkan hal-hal yang berkualitas lain. Dari Bang Adi sendiri? Yang pasti menjalin silaturahmi ya, sesama seniman, terus sama-sama belajar, bertukar ini ya, ilmu gitu, ilmu, ide. Terus biasanya kita tuh buat kolaborasi. Jadi setiap tim kesenian kita minta tim A satu garapan, satu kita gabungkan. Itulah menjadi satu tari opening, biasanya kayak gitu juga. Dan mungkin kalau sempat kita buat lagi nanti nih. Sepertinya sempat. Harus. Kali ini bilang harus banget. Iya. Dibuat lagi ya Bang. Tergantung manajernya. Gimana tanggapan manajer? Kalau saya terserah dengan 2 orang gas kan. Saling melempar gitu ya. Mungkin Kadang kami kayak gitu berdua. Lagi lihat momen, tuh kita tambah buat ini. Kita tambah buat ini. Gitu. Saya bagian pening dengan apa tak kena bungkus-bungkusin tambah terus ubah lagi gitu kan. Iya, karena gini, semangat dari Ibu Mekarnya gitu dari awal memang ayo gas gitu. Supaya nanti anak-anak juga mengerti bahwa kami bikin ini untuk sesuatu gitu yang memang kami perkenalkan lagi ini lagi dan mereka belajar gitu Bang ya. Mereka belajar dan mereka kaget lihat cara Bang Adi, kan cara saya mengajar dengan cara Bang Adi mengajar sangat berbeda sekali. Nah, mereka kaget lihat Bang Adi kok ini seperti ini. Jadi mereka jadi berpikir, oh ternyata masing-masing koreografer itu punya gaya masing-masing. Nah, seperti itu. Ada ciri khasnya masing-masing. Bang Restu dengan ciri khasnya, Bang Adi dengan ciri khasnya. Seperti apa ciri khas Bang Adi? Hanya kita yang tahu. Yang pasti tetap bisa bekerja sama dan disatukan gitu. Kadang-kadang ada juga yang model koreografer dia berjalan masing-masing. Itu ada. Karena harapan saya dari pemerintah juga, kita semua seniman ini bisa saling merangkul, saling bekerja sama di setiap waktu. Kalau kami siap berkolaborasi. Sangat siap ya Bang. Sangat siap. Mungkin dari efek kegiatan ini salah satu bagi seniman ya nanti pertukaran budaya bisa jadi mereka yang ke tempat daerah kawan yang berkunjung sekarang. Oh iya. Ya biasanya kayak Kami gitu. balik diundang mereka ya. Kayak bulan Mei seolah kita diundang acara di Medan. Itu acara besar juga. Mei 2027. Iya. Sudah diundang. Sudah diundang, Luar sudah biasa. ditawarkan. Ini masih Agustus. Jadi masih bulan depan. Tahun depan ternyata kan. Masih bisa lah Bang nabung dulu. Baik, mungkin Bang, apa sih sebenarnya pesan agar generasi muda itu semakin tertarik nih mempelajari tari, apalagi mengenal khazanah budaya sendiri nih Bang? Nah ini di Karimun Taja Tari. Jadi di Karimun Taja Tari itu kami mengajarkan mereka untuk hidup berkomunitas. Karena kita kan makhluk sosial. Jadi apapun kita nggak bisa sendiri. Nah betul kata Bang Adi tadi, masing-masing koreografer itu harus saling mengisi gitu, saling mendukung. Saya ikut beliau ini nggak 1-2 hari. Ya betul. Jadi hampir 10 tahun lebih gitu ikut beliau ini. Jadi sudah hafal betul. Tanpa dia bicara tuh saya tahu pikirannya apa. Jadi sudah tahu betul. Jadi begitu saya bilang Bang saya tambah ini. Iya, Abang sudah mau ngomong itu.
gitu. Ternyata jiwa seniman itu begitu ya. Iya. Iya, kalau udah cocok tuh. Iya, udah cocok. Gitu. Makanya kalau untuk ruang anak muda kita pernah buat apresiasi seni ya. Ya. Dan sekarang udah di kebudayaan ya. Iya, betul. Kalau dulu setiap sanggar seni baik dari Karimun, Moro, Tanjung Batu itu saya libatkan semua. Oke. Mau dia sanggar udah lama, Ya. profesional atau sanggar baru. Ya. Jadi kalau tidak orang lain ya pemerintah lagi kan yang untuk membina itu. Betul. Dan Bang Adi ini sering mempercayakan. Jadi coba dulu. Ya, betul. Dicoba dulu. Jangan apa-apa, oh ini pasti nggak bisa. Betul. Jadi Bang Adi itu apa ya, nggak ada dalam kamusnya itu ini nggak bisa, belum dicoba tuh nggak bisa. Coba Ya, aja sama Bang Adi. Kita coba dulu, ketika kita misalnya kita nggak berhasil, oh berarti kita evaluasi ini salah kita di Nah, betul. sini gitu kan. Nah. Berarti next kita harus ubah nih, jangan pakai yang ini, pola yang ini gitu Iya, ya Bang ya. gitu. Nah mungkin dari Kak Mekar sendiri ada tambahan nggak? Apa nih pesan yang ingin disampaikan ke generasi muda sendiri? Pesannya, Jangan main gadget. iya. Gadget itu nomor 1 kayaknya. Iya. Kalau istirahat main gadget. Iya. Nah, istirahat sebentar main gadget. Makanya kami selalu bilang kan, istirahat 2 menit, minum aja. Nah itu sering manajer yang langsung tidak ada gadget di dalam latihan. Nah, Jadi kita punya aturan itu. Iya, luar biasa. Ternyata gadget juga salah satunya sisi ada negatif, ada positif ya. Negatifnya kita bahkan tidak tahu khazanah Karimun itu apa aja. Mungkin ya. betul. Nah, tuh. Kemudian dari tahun ini kita berkolaborasi. Sebenarnya apa sih yang ingin kita capai di tahun ini? Dengan kolaborasi itu akan tercipta satu peluang. Yap, Udah pasti itu. betul. Dari segi apa aja? Mungkin dari segi misalnya kayak bisnis saja kita harus berkolaborasi sekarang. betul. Nggak bisa sendiri-sendiri. Betul. Apalagi soal seni gitu kan. Iya. Nah itu akan menciptakan satu peluang. Peluang apa kita nggak tahu. Yang pasti kolaborasi aja Iya. dulu. Gitu. Betul. Kita coba aja dulu. Ya, kita coba aja dulu. Bismillah aja dulu. Iya. Nah itu kalimat manajer, kalimat sakti manajer itu. Oh iya itu ya. Bismillah aja dulu. Bismillah aja dulu. Kalau coba kayak mana nih, kayak mana? Bismillah aja lah dulu. Nah kalau manajer sudah gitu tuh kami yang deg-degan. Mungkin dari ada Bang Adi sendiri ada Kalau tambahan. saya ke pesan sanggar seni ya, ke sanggar seni yang ada di Karimun. Buat seperti apa yang Baswara buat dan Pelangi Budaya buat. Karena kita sama-sama pencetus ya. Iya. Biar pemerintah lihat dulu nih hasil kita. Iya, betul. Jangan kita selalu mengharap dari pemerintah dulu, tapi kita tidak berbuat. Biar pemerintah lihat hasilnya pasti dibantu, insya Allah. Saya yakin itu. Nah itu dia tadi. Bismillah aja dulu. Iya. Endingnya mau dibantu mau enggak, Bismillah aja dulu. Tapi kalau kita tak berbuat kan memang tak jadi. Harus berbuat ya. Betul, betul. Nah, mungkin seberapa besar mimpi untuk membawa Taja Tari Karimun menjadi agenda tahunan? Apa? Kalau kita di segi pemerintahan sangat berharap ya event-event kayak gini karena memang ada efeknya baik wisatawan maupun pelaku ekonomi Yap. gitu. Betul. Karena teman-teman travel tuh sering menanya sama kita, Ya. kapan ada event, kapan ada event. Karena mereka kan untuk apa istilah menjual bisnis mereka juga. Betul. Bahwa di Karimun ini tanggal sekian, bulan sekian ada acara gitu. Ya. Dari Bang Restu sendiri, mungkin Bang ada tambahan? Kalau Taja Tari itu dengan atau tanpa dukungan pemerintah kami sudah merasakan gitu. Jadi tahun lalu kami tanpa pemerintah, tahun ini dengan pemerintah. Jadi apapun yang terjadi, Yap. saya harap memang Karimun Taja Tari itu tetap diadakan, tetap diselenggarakan. Oke. Dari Kak Mekar sendiri. Tahun 2025 kami mandiri Solo. Yap. Alhamdulillah 2026 kami di-guide pemerintah. Dan kami harapkan juga tahun 2027 kami tetap di-guide oleh pemerintah. Amin. Mungkin barangkali dari pihak swasta juga kan, jadi biar lebih wow, Ya, ya kan? Dari kementerian juga. dari mungkin. kementerian. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri segmen ketiga, tema kita adalah Karimun Taja Tari, melangkah dengan khazanah. Mungkin sebelum closing, dari Bang Restu sendiri,
satu kalimat yang menggambarkan Karimun Tajatari 2026. Spektakuler. Spektakuler. Oke, cukup. Dari Kak Mekar sendiri. Keren, luar biasa. Keren. Dari Bang Adi sendiri? Jangan putus di tengah jalan, buat terus. Siap, ente Karimun. Ternyata spektakuler, keren, jangan putus di tengah jalan, tetap. Apa tadi Bang? Jalan terus. Jalan terus. Bismillah. Oke. Bismillah. Bismillah aja dulu ya. Baik pemirsa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah langkah besar bisa bermula dari satu gagasan. Tajatari lahir dari ruang komunitas, bergerak melalui kolaborasi, kemudian tumbuh menjadi panggung yang mempertemukan banyak generasi, banyak daerah, bahkan lintas negara. Namun, semakin jauh langkah itu berjalan, semakin penting pula untuk mengingat akar tempat kita berpijak. Karena khazanah bukan hanya sesuatu yang diwariskan untuk disimpan. Khazanah harus diberi ruang agar tetap hidup, ditafsirkan, dipertunjukkan, dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Saya Yeni Hartati mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode GoCast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.